Jadi di Konco ini benar-benar boleh dikatakan ya Konco Nusantara. Jadi atau berani bilang Konco Nusantara ya. Setiap orang yang datang, mereka sudah masuk ke sini, mereka tidak ada rasa beda. Yang kami buktikan juga ya termasuk di luar agama Hindu-Buddha ya. Ada juga yang datang. Sampai dia berucap ya, kalau begini misalnya semua rasa tanpa ada rasa beda ke sini dan merasa nyaman, indah negeriku. Ya begitulah anunya dia bilang. Jadi indah negeriku. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama lengkap saya Ida Bagus Made Adnyana. Asal kami adalah dari desa Kamarsan, Klungkung, Bali. Jadi saya dulu adalah sebelum kami ada di Bali, kami dari SMA sudah ada di rantau di Surabaya. Waktu di Surabaya dalam perjalanan sampai kami mendapat pekerjaan juga di Surabaya di swasta dalam itu. Setelah mendapat pekerjaan di swasta itu, kami dipindahkan tugas di Bali. Nah, setelah tugas di Bali disinilah mulai kami datang ke tempat bersembayang. Tanpa terduga, kami sampai di tempat tujuan ini yang penuh liku-liku. Waktu itu tidak mudah juga ke tempat ini karena belum ada bentuk. Jadi tidak ada wujudnya di tempat ini, dari merupakan sebuah hanya onggokan-onggokan saja. Di tempat inilah kami ketedunan. Dalam kemasukan inilah kami ada merasa juga seperti kaget lah. Loh kok bisa begini istri? Jadi kan tidak pernah dialami atau istri begitu kemasukan. Inilah beliau menyampaikan kami mendapat pilihan. Untuk mendapat pilihan bagaimana kamu mau tidak menjalankan misi di sini. Di dalam misi itu kami tidak bisa memberikan jawaban karena itu boleh dikatakan kok ini orang Tionghoa. Karena dengan adanya suatu batu bertulis huruf Cina. Nah, di sinilah mulai kami tidak bisa lepas dari tempat ini. Selalu kami tidak memandang waktu, ya pagi, kadang-kadang malam, dan sore, selalu kami datang ke sini. Setelah kami siap, barulah beliau memberikan apa yang akan menjadi tujuan beliau di sini, yang dalam hal ini dewa-dewa yang istana di sini. Nah, setelah kami mendapat wahyu dari itu, bahwa menjalankan misi ini tidak mudah, jadi penuh dengan tantangan. Saya ingin sekarang keyakinan dan tekadmu. Kalau kamu yakin dan tekadmu, di sanalah nanti akan terbukti apa yang dari para yang berstana di sini, yang punya kuasa di sini, jadi di dalam itu dewanya nanti baru akan dibuktikan.
kami ada pemikiran kami ini adalah orang Bali dan orang yang boleh dikatakan tidak beruang. Membangun tempat ibadah itu tidak semudah apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kami bangun rencana bangun hanya kecil dulu, hanya kecil sebesar kira-kira ukuran 4 kali 4 meter karena batunya kan kecil itu ya. Tanpa terduga begitu banyak orang yang menyumbang, ada yang begini, ada yang berbentuk macam-macam sumbangan ya, ingin melihat betul tidak. Nah, jadi dari mulut ke mulut tersebarlah ini. Tapi akhirnya yakin karena restu dari beliau lah. Boleh dikatakan beliau punya rencana. Jadi restu dari beliau. Jadi mulainya 1987. Pembangunan di sini tidak ada jeda, jadi berkelanjutan terus. Jadi pembangunan tempat ibadah ini boleh dikatakan tercepat di Bali. Orang sampai 20-30 tahun baru selesai. Jadi setelah Atu sebarkan, tempat ini akan dibangun tempat ibadah, boleh baik katakan mendapat respon lah. Jadi respon para umat, khususnya umat-umat di luar Bali, itu yang paling banyak merespon. Saudara-saudara umat Tionghoa Sumatera, di sana mereka betul-betul sangat mendukung. Di samping juga komunitas di daerah ya. Dan juga tidak ketinggalan saudara-saudara Bali juga ikut merespon. Jadi di samping juga mereka orang Bali kan juga melakukan punia ya, juga melakukan punia dalam hal upacara-upacara. Di sana mereka juga sangat mendukung sekali. Jadi apa yang kita lakukan di sini, bersyukurlah semua berjalan dengan baik dan lancar. Karena dukungan dari umat-umat, baik umat saudara Tionghoa, baik saudara Bali. Karena kentalnya budaya lokal dan rasa budayanya ya. Dalam kesadaran mereka ya seperti sudah ada rasa memiliki ya. Terutama kan seperti ada tempat ini seperti ada rasa memiliki. Setiap ada momen-momen perayaan ya, jadi banyak relawan yang datang. Jadi sudah beliau tinggalkan bahwa begini sebenarnya yang bagus lah itu. Kita diajari sebenarnya itu. Kita di sini dengan rasa kebersamaan, itulah yang baik.
Jadi di sini dalam perayaan-perayaan yang cukup benar-benar berkesan, perayaan Tujuh Dewi. Jadi banyak yang sangat fanatik dengan perayaan Tujuh Dewi ya, karena mereka yakini Tujuh Dewi ini penuh berkah lah. Karena terbukti dengan kehadiran mereka, begitu juga tidak ketinggalan juga dengan bermacam-macam tarian juga mereka lakukan di sini, baik tarian Bali, baik Tionghoanya juga. Jadi benar-benar berbaurnya budaya Bali dan budaya Tionghoa. Satu itu adalah perayaan Tujuh Dewi, kedua adalah perayaan ulang tahun Kongco. Ya, kalau Imlek itu sudah umum ya. Kalau Imlek itu sudah segala penjuru yang datang. Saksikan kami besok. Apa tuh? Besok lah, besok orang main PUBG.
Ya, syukurlah, boleh Ratu bersyukur ya. Sehingga tingkat kesadaran yang masyarakat Bali ya. Karena ini dibangun suatu tempat ibadah dengan di daerah lokasi juga yang memang sudah daerah lokasi, daerah spiritual lah daripada. Jadi boleh dikatakan tidak ada tantangan lah. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Ada juga dia ikut sembahyang sesuai dengan keyakinannya, karena atau tidak harus begini harus begitu, tidak. Jadi akan datang boleh saya sembahyang, silakan, karena itu kan juga sembahyang kan menuju hal yang di atas ya. Boleh dikatakan lumayan banyak lah yang mengadakan, termasuk dari ini universitas yang punya Gus Dur itu ya, tapi ada panelnya ditaruh di sini. Itulah dia bilang, wih kalau begini indah sebenarnya negeri Indonesia katanya. Dari sistem gereja ada juga datang. Ya, tapi mereka berdoa sesuai dengan keyakinannya. Ya. Jadi rasa berbedanya ya, aku merasakan di tempat ini bagaimana ya datangnya segala macam umat. Ya, itu yang aku merasakan seperti rasa bersyukurlah bisa bahwa memberi kedamaian lah itu. Mereka datang ke sini nyaman dan damai lah itu. Jadi menurut mereka itu ya banyak dia merasakan banyak yang merasa tidak ada rasa-rasa perbedaan, tidak ada sekat-sekat yang kamu harus begini harus begitu. Jadi betul-betul dia merasa damai dan nyaman itu, damai dan nyaman ya, dia merasakan damai dan nyaman. Dan alangkah baiknya bagaimana kalau kita semua bisa begini, toleransi yang kental tanpa rasa beda, benar-benar indah lah. Dengan yang aturan kan, ya tetap bekali dirimu. Ilmu itu kekal, tapi doa itu abadi. Jadi harapan bagaimana juga peran daripada pemuka-pemuka agama, ya pemerintah juga ya, supaya bagaimana keyakinan ini jangan sampai dikatakan menipis lah gitulah ya. Ya, karena perkembangan zaman yang makin sulit, makin dikejar banyak tuntutan. Bagaimana supaya tetap dibarengi dengan untuk memegang seperti bekal untuk dirinya dalam memacu perkembangan zaman ini. Jadi pesan saya, ikuti perkembangan zaman ini dengan wawasan pengetahuan dan jangan lupa juga dengan berwawasan dengan agama itu jangan sempit. Berwawasanlah dalam perkembangan zaman.